para master kiko. Ya, ini saya diberikan kesempatan lagi sama Syekh Andi memberikan sedikit apa yang memang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya praktekkan. Banyak orang belajar tentang ilmu jualan, banyak orang belajar tentang ilmu bagaimana cara closingnya, banyak closingnya tinggi. Tapi mereka lupa bahwa ada belajar itu penting untuk kita jadikan fondasi awal, gerbang masuk ketika kita memang mau menjadi lebih baik. Apa itu fondasi awal? Yang tadi sempat disampaikan Mas Edi itu sudah betul bahwa banyak orang ilmunya nggak berkah. Gara-gara apa? Dia hadir jiwanya, fisiknya, tapi pikirannya kemana-mana. Ya fisiknya hadir, tapi pikirannya sih orderan, kiriman. Ya, akhirnya apa? Ilmunya nggak berkah. Kemudian yang kedua adalah tentang mantuk-mantuk. Saya itu ternyata dengan menerapkan ilmu mantuk-mantuk saja, itu ternyata kan ilmu negosiasi tertinggi, katanya Abidarus itu. Hanya dengan mantuk-mantuk itu. Tahu nggak materi yang disampaikan? Nggak ngerti, tapi dengan mantuk-mantuk. Itu kan salah satu adab yang perlu kita junjung ketika belajar. Oh, mantuk, mantuk. Kemudian yang terakhir adalah senyuman terindah. Senyuman terindah itu kadangkala itu mengundang rezeki-rezeki yang di atas logika, nggak terpikirkan, tapi ternyata pada akhirnya datang. Hanya dengan senyum saja, setiap mentari muncul di pagi hari, itu kan rezeki kan dibagi sama Allah. Nah itu kalau orang itu udah mencucu, alisnya gaduk, motornya mencerang, itu Allah mengasih rezeki akhirnya nggak jadi datang gara-gara kita nggak senyum. Nah itu tentang 3 hal yang penting untuk pondasi kita belajar tentang ada bagaimana kita menuntut ilmu. Bicara soal birrul walidain, ini saya memang praktek. Tadi agak sempat diskusi agak lama sama Mas Hendy. Bahwa selama ini itu yang membuat akhirnya saya mudah, mencari kerja mudah, relasi mudah, rezeki mudah, kemudian ketemu sama orang-orang baik itu mudah, karena salah satunya adalah saya tidak pernah sedikit pun tidak menuruti apa yang dikatakan sama ibu saya. Jadi kalau nak, saya kangen nak, saya pulang. Ketika dari Banjarmasin dulu, saya mau ke Pop Jasa, ngelamar kerja segala macam. Saya tidak pernah melewatkan 1 hari pun tanpa cium tangan sama orang tua. Baik itu pulang kerja, berangkat kerja, maupun dari masjid, maupun pulang dari masjid. Sampai tetangga kanan kiri itu heran. Mas, kok kenapa zaman kan sudah besar, kok masih cium tangan sama ibu? Loh, gak ngerti bahwa yang membuat hidup kita berkah itu ternyata dari doa-doa orang tua salah satunya, terutama dari ibu. Sampai hari ini saya bisa di posisi sekarang itu bisa jadi karena memang doa ibu. Banyak orang belajar ke kanan kiri, ke depan, ke belakang, ke coach, ke ini. Tapi mereka lupa bahwa ada ridho yang nggak bisa kita lewatkan. Yaitu ridho ibu. Karena apa? Sebaik-baik apapun ilmu kita, sejago apapun closing rate kita, kalau kita memang nggak punya adab dengan orang tua, terutama ibu, susah Pak jualan. Karena banyak orang di luar itu nggak bisa jualan, nggak bisa lancar rezekinya, gara-gara dia durhaka sama ibunya. Nah, suatu contoh, saya ada punya tetangga itu yang memang secara kehidupan dia kelihatannya aja glamor, duitnya banyak. Tapi ternyata sama ibunya Masya Allah, jangankan disapa, di sampingnya, di depannya aja, dia masih sempat pegang handphone. Dan sampai hari ini, kalau saya ngumpul sama keluarga, terutama di depan saya itu ada ibu, tidak pernah saya sentuh ini HP. Jadi saya meskipun ibu saya nggak ngomong, tapi saya tetap ada di depan beliau dan standby memperhatikan. Karena apa? Ketika beliau sudah nggak ada lagi, saya pasti menyesal. Saya nggak bisa melihat orang tua saya lagi. Itu banyak orang itu nggak memperhatikan itu. Orang tuanya ketika di depannya nggak pernah disapa, nggak pernah dilihat, nggak pernah juga ditegur, Bu gimana mau jalan-jalan Kak. Padahal itu yang membuat akhirnya rezeki kita datangnya luar biasa.
Ya mungkin ini hanya sekilas cerita yang bisa saya sampaikan, karena ini bukan berarti maksud untuk menggurui, tapi ini saya memang sekali lagi disuruh menyampaikan bahwa birrul walidain ini adalah salah satu hal yang memang saya pegang dari dulu, yang dari saya kecil sampai dewasa, saya tidak pernah namanya sedikit pun melewatkan cium tangan orang tua, dan dalam tanda kutip adalah saya selalu berbakti sama ibu saya. Dan pada akhirnya saya segala urusan, mau belajar, mau nuntut ilmu, mau ketemu sama orang-orang besar, orang-orang hebat, mau jualan, mau ini, mau itu, mau ketemu tim-tim hebat, itu selalu dimudahkan. Itu bisa jadi itu karena ridho Allah dan juga ridho dari orang tua, termasuk adalah ridho ibu. Nah, mungkin itu. Ya, mungkin nggak ada kaitannya sama yang dijelaskan Coach Rofik sama Bang Z tadi. Tadi, oh, pokoknya soal jualan. Tapi ini adalah tambahan yang tidak boleh disepelekan. Karena apa? Saya membuktikan betul bahwa salah satu yang kenalan saya yang di Jogja, mungkin Bang Z kenal Bu Ida, itu beberapa waktu lalu juga mempraktekkan bahwa timnya yang kapan hari reseller itu dikasih satu tips yang pengen jualan laris. Itu timnya kan akhwat semua, perempuan semua. Apa itu tipsnya? Yaitu apa namanya? Ridho dari seorang suami. Loh, hanya itu aja Bunda loh. Ya apa? Kalau mau lancar jualan ya harus dapat ridho sama suami. Ada suami di depannya, HP-nya nggak boleh itu dipegang, nggak boleh melayani orderan. Jadi fokus sama suami. Nah, hal-hal yang fundamental ini kadang dilewatkan sama para kita-kita yang notabene adalah pembelajar. Nah, saya mengingatkan ini, mengingatkan lagi kepada diri saya untuk memperbaiki bahwasanya hal ini tidak boleh disepelekan karena ini dampaknya besar. Itu saja, Coach Rafiq, Bang Z, matur nuwun, dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi justru sebenarnya materi intinya tadi terakhir ini sebenarnya. Sebenarnya kuncinya di sini tadi. Penutupnya udah luar biasa. Jadi how to-nya clear, why-nya itu sudah dijelasin. Jadi inilah DNM. Jadi warna Pak Ketua ini sempurna. Jadi harus seperti itu Pak Ketua. Ini tugas antum nih yang kita ini kan tugasnya kan ayo ngegas. Mas Hendy itu amin. Oke Bang Zainal, itu monggo ditutup dengan leadership mungkin. Tadi kan sukses berkahnya ya, mungkin leadershipnya kayak apa nih mungkin? Saya kan entrepreneurship-nya itu. Monggo. Nanti kita undang ya beliau ya, supaya tadi yang disampaikan kurang lengkap sebetulnya. Soalnya nyentuh ke hati, nanti harus dihadirkan offline. Ya, ini kan majelis rebuan Pak Ketua, jadi majelis rebuan. Besok beliau kita todong lagi ya. Yang resmi, ini tidak resmi tadi. Ya, ini nggak resmi, yang resmi. Minggu depan. Kan? Allah Ta'ala, skenario Allah Ta'ala. Ini berarti Mas Edi, minggu depan Rabuan itu 9 pilar Mas Ongki, ya. Siap ya, leadership ya. Pak Cancang. Nanti fotonya didesain sama Bang Zainal ya. Ya, dari yang itu apa namanya? Rabu depan. Ya. Susah